Oke. Halo Bapak Ibu, selamat apa nih? Selamat malam atau pagi. Saya soalnya recordnya jam 1 subuh. Balik lagi di video kali ini. Jadi pada pembahasan kali ini sesuai janji saya di di Instagram kalau saya akan bahas mengenai apa namanya Zyrex Warren gitu kan. Mengenai Zyrex Warren. Nah, di Instagram itu saya baru nulis 5 menit udah ditagih. Mana katanya mau dibahas? 10 menit ditagih, sejam ditagih, besoknya ada yang nagih gitu. Dipikir analisa nggak pakai data, harus langsung modal bacot doang gitu. Jadi mohon bersabar gitu, karena riset itu kan pakai data. Data butuh untuk dibuat, data butuh untuk dicari gitu, butuh untuk diolah. Jadi nggak langsung saya akan bahas, langsung 1 menit kemudian bisa langsung bahas, ya nggak bisa gitu. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ada beberapa disclaimer dulu. Yang pertama, materi di PowerPoint ini hanya bersifat opini yang didasari fakta yang ada. Faktanya berupa data broker summary, data running trade dari saham yang bersangkutan. Jadi dasarnya dari fakta itu, dan bukan merupakan suatu keputusan yang sah dan mengikat secara hukum. Jadi segala keputusan yang sah, baik yang mengikat secara hukum atau tidak, itu ditetapkan oleh pihak yang terkait dan tentu saja yang berwenang gitu kan. Saya bukan pihak berwenang, saya cuma berpendapat saja gitu berdasarkan data. Lalu segala sumber yang ada dalam PowerPoint ini sumbernya semua berasal dari website Bursa Efek, portal berita, hingga data transaksi yang memang disediakan oleh sekuritas yang diolah kembali seperti itu. Oke, kita langsung ke inti pembahasan tanpa berlama-lama. Jadi waktu itu tanggal 27 Maret itu ada kejadian bahwa saham Zyrex Warren itu tiba-tiba naik di hari terakhir perdagangan dari harga 1 sampai harga 276 waktu itu. Jadi dari harga 1 langsung naik spike ke 276. Dan mostly transaksi naiknya itu dari 1 ke 276 itu terjadi di sesi 2 dan hanya beberapa detik saja gitu. Hanya beberapa detik saja, bertahan lama di 276, tapi nggak lama langsung jatuh lagi ke 61 lalu jatuh lagi gitu. Gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa gitu kan? Sebenarnya ada apa? Sebenarnya waktu tanggal 27 itu saya udah lihat broker summary-nya bahwa ya ini ada transaksi yang aneh gitu kan. Dan lucunya gitu. Waktu itu saat warnya bangun, ada satu grup saham yang mengaku-ngaku itu saya yang bangunin kata. Itu saya yang bangunin supaya teman-teman bisa keluar, karena di grup tersebut beliau ini aktif trading warrant. Jadi suka ngumpulin warrant. Ketika warrantnya bangun, dia mengaku-ngaku itu saya yang bangunin gitu kan. Tapi begitu saya lihat data transaksinya, itu mah bukan gitu. Jadi saya bilang ke orang yang ngasih tahu saya, itu dia mah cuma bohong doang, karena nggak mungkin dia yang bangunin gitu. Dan sekarang terbukti kan kalau dia yang bangunin, berarti harusnya dia yang suspek tuh yang ngaku-ngaku bangunin kan. Oke, nah jadi ada apa di Zyrex Warren ini gitu. Nah jadi waktu itu singkat cerita, di grup saham saya, di grup belajar saham plus itu ada satu bapak-bapak. Sebut saja bapaknya inisialnya IRW. Nah, bapak ini untung 1, sekian miliar gitu. Untung 1, sekian miliar, dan ya waktu itu saya nggak percaya. Hah, masa iya gitu Bandar ngasih gratis seperti itu kan? Atau masa iya gitu, hoki banget saya bilang kan, hoki seumur hidup gitu kan. Hoki seumur hidup sekali itu kepake. Nah, singkat cerita ya saya nggak tahu lagi nasibnya seperti apa. Lalu saya coba kontak lagi, Pak gimana? Apakah ada kendala atau gimana? Terus dia bilang, iya Pak, dana saya di suspend sama ya dia sih bilangnya sama sekuritas, tapi kan pada kenyataannya kan bukan sekuritas yang suspend, tapi atas perintah pihak-pihak lainnya gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak berani bahas, karena saya pikir kalau saya bahas nanti malah jadi nggak cair dana bapak ini, kasihan gitu kan. Tapi ternyata bukan dana bapak ini doang yang nggak cair, tapi kayaknya hampir semua deh, saya nggak tahu ya, kayaknya hampir semua orang yang jualan di 276 itu dananya diblokir atau disuspend gitu kan. Sampai ada yang rame di Twitter kemarin.
ada yang rame kalau dananya 1,1 miliar itu disuspend sama sekuritas gitu kan. Disuspend sama sekuritas, dia lampirin surat segala macam. Ya intinya sih kalau saya baca suratnya, blokirnya itu diperintah oleh kepolisian gitu. Diperintah oleh kepolisian melalui KPI bursa dan KSEI lalu diteruskan ke sekuritas gitu. Seperti itu. Jadi itu. Nah kalau sampai polisi berarti ada sesuatu. Emang ada apa? Saya juga nggak tahu gitu kan. Saya juga nggak tahu ada apa. Tapi saya pada kesempatan kali ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu. Meluruskan beberapa hal. Yang pertama, ada di Instagram. Di Instagram itu apa ya? Di Instagram itu ada di Instagram, di Twitter itu ada narasi-narasi ya biasalah, narasi konspirasi retail kan. Wah pasti sekuritasnya tidak mau bayar gitu kan. Pasti sekuritasnya nggak mau bayar, sekuritasnya nggak mau retail untung, karena retail untung besar sekuritas nggak bayar gitu kan. Tunggu dulu gitu, itu salah kaprah. Pertama, bukan sekuritas yang blokir, dan yang kedua, di bursa itu bukan kayak skema Ponzi teman-teman. Teman-teman setor ke perusahaan Ponzinya bayar teman-teman, bukan. Tapi uang yang kita terima sebagai seller atau sebagai penjual itu adalah uang dari investor lain yang beli saham kita. Gitu kan. Jadi sekuritas itu nggak bayar kita, bukan. Tapi sekuritas itu hanya meneruskan dana gitu. Jadi mau Bapak Ibu untung 10 miliar, 100 ribu, 200 ribu, 300 miliar, ya itu akan tetap diteruskan selama transaksinya dianggap wajar atau tidak ada transaksi yang mencurigakan gitu. Seperti itu. Nah pertanyaannya, Pak Frans memang ada apa di Zyrex Warrant ini? Nah ini menurut pendapat saya ya, jadi saya tuh suka nyimpen data. Saya suka nyimpen data, dan ini adalah data transaksi Zyrex Warrant dari pagi sampai hari berakhir gitu kan. Dari pagi sampai hari berakhir. Nah ini saya ceritain aja. Jadi pagi-pagi ceritanya, ya seperti biasa lah, ini warrant hari terakhir, harganya di 1, ada broker PG makan. Jadi broker PG itu makan beberapa kali, dia makan 5 kali kurang lebih. Dia makan 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini 2 order ID 4 kali, dan 5 kali. Nah ini. Jadi dia 5 kali HK gitu kan, dia 5 kali HK. 5 kali HK totalnya 25 juta lembar saham atau kurang lebih 25.000 lot. Ya. 250.000 lot. Sorry. 250.000 lot. Gitu kan. Jadi dia makan 250.000 lot dengan value 25 juta karena harganya 1 perak gitu kan. Nah, singkat cerita udah tuh PG makan sesi 1 selesai. PG makan sesi 1, terus sesi 2 baru mulai, itu ada GR sangat aktif sekali, dia makan banyak sekali sampai harga 276. Sampai harga 276, lalu PG-nya jualan di atas, lalu setelah barang PG habis, nah ini retail mulai panik nih. Nah ini retail ini ya termasuk Pak IRW ini, yang dia akhirnya jualan di kiri, lalu ada banyak broker retail itu ikutan jualan di kiri dengan GR nadahin bid. Total diguyur itu 8,4 miliar yang punya retail ya. Yang punya retail kurang lebih 8,4 miliar gitu. Terusnya udah harganya turun terus sampai 1 gitu. Sampai 2. Harganya turun terus sampai harga 2. Seperti itu. Kita terusin aja. Terusin. Pokoknya sampai harga 2. Nah, sampai harga 2 closing gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu pasti salah pencet Pak Frans. Itu pasti salah pencet Pak Frans. Itu kata beberapa orang di Twitter gitu kan. Itu pasti salah pencet. Ya, kalau saya nggak sependapat. Kenapa nggak sependapat dengan pendapat salah pencet? Yang pertama, salah pencet. Yang pertama harga warrant sama harga induk saat itu. Harga induk saat itu waktu kejadian perkara itu adalah 296. Sementara dia transaksi warrantnya 276.
Oke lah, mungkin angka 8-nya hilang gitu kan. Mungkin angka 8-nya hilang atau nyelip, kita nggak tahu. Jadi salah pencet kalau kita lihat hanya harga induknya itu possible gitu kan. Walaupun 276 sama 296 itu beda sih, karena kalau saya pakai numpad keyboard 7 sama 9 tuh terpisah kanan kiri, jadi nggak masuk gitu, kecuali dia pakai numpad yang atas yang urut kanan kiri horizontal gitu kan, itu beda cerita, tapi saya nggak tahu gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya yakin, yang menurut saya ini cuma opini saya, bisa betul bisa salah, bahwa transaksi ini bukan salah pencet. Kenapa seperti itu? Yang pertama, PG sudah berinisiatif beli, siapapun orang di balik broker PG ya, sudah berinisiatif beli di harga 1 di sepanjang sesi 1 sebanyak 250.000 lot atau 25 juta lembar saham. Gitu kan. Ya ini wajar lah, mungkin Pak Frans PG-nya retail spekulasi. Oke, gitu kan. Oke. Nah, yang kedua, GR-nya mulai HK tepat. Jadi GR-nya tuh kayaknya buru-buru banget nih. Begitu sesi 1 mulai dia langsung HK. Dia langsung HK, total itu ada 100 juta lembar saham atau kurang lebih 1 juta lot gitu kan. Atau kurang lebih 1 juta lot. Dengan rata-rata transaksi 171,92. Gitu kan. Ya, dari sini mungkin masih salah pencet. Tapi ada satu hal yang membuat saya yakin bahwa ini bukan salah pencet. Hal itu adalah di mana broker PG itu udah masang offer dari harga 2 sampai harga 276. Jadi broker PG, nah ini ceritanya PG, dia pasang 2 dari harga 2 sampai harga 276 di sini. Di detik 1 gitu kan. Pertanyaannya adalah, tahu dari mana PG GR ini mau HK sampai 276? Sampai dia siapin semua nih overnya. Gitu kan. Tahu dari mana dia bakal salah pencet GR-nya. Dan salah pencetnya sampai 276 lagi. 276-nya langsung jadi bid. Gitu kan. Itu kan bukan suatu kebetulan menurut saya ya. Menurut saya itu bukan suatu kebetulan. PG-nya nyiapin offer, kita lihat dari transaksi dari harga 2 sampai naik. Ini contoh screenshot dari kayaknya MNC deh. Dari 13.30 sampai atas itu 222 semua. Dan yang masang PG semua. Jadi harganya naik, offernya PG dimakan semua, 2 lot dari harga 2 sampai 276. Lalu bidnya bid 276, bidnya jadi 276. Gitu kan, bidnya jadi 276. Ya udah gitu langsung. 276 ya langsung jadi bid. Begitu jadi bid, ya kita tahu sendiri kelanjutannya seperti apa. Ya tadi yang di atas. Begitu jadi bid, mana nih? Nah ini. Nah begitu jadi bid, jadi bid ini harusnya di angka, nah di sini. Begitu di 02, sorry. Oh di sini bener. Begitu di sini jadi bid, ya retail mulai jualan kecil-kecil. Ada yang jualan sekian, tapi PG-nya langsung guyur. PG-nya guyurnya juga per 5.000 gitu. 5.000, lalu dia 10.000 2 kali di detik yang berbeda. 5.000 tetap 5.000 gitu. Nah, setelah itu mungkin retail yang lagi mantau panik, ikutan jualan, tadi yang saya jelasin kan. Ikutan jualan sampai bidnya GR habis, terus harganya turun ke 61. Dan balik lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, mungkin transaksi yang aneh inilah yang dicurigai oleh bursa gitu kan, sehingga pada keesokan harinya atau ya intinya nggak lama setelah itu si Bursa Efek ngeluarin pengumuman transaksi dipisahkan, di mana transaksinya PG
itu dipisahkan dan transaksinya GR senilai 6,9 miliar rupiah. Di sini yang menarik adalah SID-nya GR itu sebagai SC atau sekuritas, bukan individu. Kalau PG-nya ID ini kan individual. Gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dana nasabahnya ikut diblokir, dana nasabah retail yang nggak tahu apa-apa ikut diblokir gitu kan. Itu pertanyaannya. Gitu kan. Ya, mungkin saja karena dicurigai gitu. Karena dicurigai terlibat. Kenapa? Karena pas jualan di pucuk juga gitu. Mungkin nih, ini kan dugaan. Ini kan praduga, mungkin seperti itu. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, apakah benar nih yang dananya diblokir terlibat? Ini pertanyaan pentingnya kan. Apakah benar yang dananya diblokir terlibat? Nah, saya punya beberapa data yang bisa mendukung, bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman di market supaya lebih bijak juga ngelihat. Karena saya kasihan sama korbannya, justru beberapa ada yang ngebully, wah pasti insider nih, pasti ini gitu. Nah, saya punya data ini. Jadi ini adalah data semua broker yang jualan di harga 276. Ada PG, ada CC, ada PD, ada NI, ada YP, ada EP, dan seterusnya gitu kan. Jadi data broker yang transaksi. Dengan lembar saham segini, dengan value sell segini. Kalau kita lihat yang value sell-nya paling banyak, pertama itu PG. Jelas yang transaksinya dikecualikan itu kan. Lalu selanjutnya ada CC, lalu ada PD, ada NI. Dan ada YP, ya ini yang gede-gede nih, retail kan. CC, PD, NI, YP itu sekuritas yang mostly sebagian besar basis nasabahnya kan retail. Gitu kan, kebanyakan. Nah, mereka jualan banyak. PG jualan 250.002 lot. CC jualan 125.186 lot. PD jualan 111.305. NI jualan 64.000 sekian. YP jualan segini, sekian gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat, kalau memang mereka komplotan, ini asas praduga ya. Kalau memang mereka ini komplotan, CC, PD, NI, YP ini komplotan, kenapa mereka nggak beli waktu sesi 1? Ini adalah total lot yang dibeli oleh masing-masing broker di sesi 1, di harga 1 tentunya. Ada PG 250.000 lot, CC cuma beli 4 lot, PD cuma beli 6.209 lot, NI bahkan nggak beli, YP nggak beli, EP nggak beli. Kenapa banyak yang nggak beli? Karena takut ini adalah tanggal kadaluarsa gitu kan. Jadi kalau dari transaksi ini, memang yang disuspek seharusnya memang PG gitu kan. Makanya PG yang dapat transaksi dikecualikan gitu kan. Tapi Pak Frans, dapat dari mana nih retail barangnya? Ada yang punya 125.000, ada yang punya 111.000, ada yang punya 64.000, ada yang punya 119.000. Ini kan gede-gede Pak Frans. Dari mana barangnya? Nah, kita coba cek. Barangkali Pak Frans, mereka ngumpulin nih sebulan terakhir. Kita lihat. Ini net broker summary year to date. Year to date. Ngumpulinnya nggak banyak-banyak banget kok. Bahkan CC nggak ngumpulin. Bahkan NI yang ada di Twitter di suspend itu bahkan dia nggak net buy kok. Gitu kan. Dan kalau kita rubah ke value, ya mereka trading doang gitu. Selayaknya retail biasa. Ya kan, selayaknya retail biasa. Ada saham turun, mereka trading gitu. Gitu kan. Lalu ini adalah broker summary dari awal listing sampai terakhir, sampai sebelum transaksi PG dan GR itu. Ya transaksi normal, kalau saya lihat retail bolak-balik, YP jualan, PD netting, CC netting juga, retail. Ini normal gitu kalau menurut saya. Kalau menurut saya normal. Dan perlu teman-teman tahu, terutama mungkin teman-teman dari bursa atau dari sekuritas itu lagi lihat video ini, perlu teman-teman tahu bahwa di bursa itu banyak spekulan warren. Bahkan grup khusus trading warren itu juga ada gitu. Ada grup yang khusus warren hunter itu ada. Jadi nggak heran, bahkan saya kenal beberapa orang yang ada mereka pegang Oils warren 300 juta, cuma udah dijual. Lalu ada orang yang pegang friend warren 2, 900 juta. Ada yang pegang kebak warren, itu ratusan juta gitu. Jadi banyak spekulan warren di bursa efek gitu. Jadi nggak heran kalau ada retail yang punya 100.000 lot, 200.000 lot, 50.000 lot. Bisa jadi mereka nyangkut.
nyangkut averaging terus gitu kan. Nah, bursa atau pihak terkait kan tinggal minta, mana TC kamu apa? TC kamu lihat, kamu histori beli warrantnya seperti apa? Kelihatan kok. Mereka biasanya nyangkut, nggak mau cut loss, turun mereka nambah terus. Dengan harapan waktu masa tebusnya sudah mau berakhir, ya mereka bisa cuan gitu. Karena ada volatility harga di situ. Gitu kan. Terus ada lagi yang berargumen atau yang nyinisin orang yang dananya diblokir itu. Tapi kok pada bisa jualan di pucuk? Kok bisa? Pasti tahu sesuatu. Teman-teman, coba teman-teman bayangin. Kalau teman-teman punya Zirex warrant, anggaplah teman-teman punya Zirex warrant nyangkut di harga 20, 30, 40, punya 50.000 lot. Dan hari ini adalah hari terakhir. Taruhan sama saya, pasti teman-teman liatin Zirex warrant seharian. Ya nggak? Pastilah. Karena aset kita lagi di situ, ini hari terakhir penentuan nih. Antara gue boncos atau bisa keluar gitu kan. Antara gue boncos jadi debu atau gue bisa keluar gitu kan. Jadi wajar kalau investor retail liatin. Dan di sini terbukti. Di transaksi ini terbukti. Kalau investor retailnya itu wait and see dulu. Setelah harganya 276 nih, naik di 276, investor retailnya langsung guyur sedikit kok, cuma NI sama kakak. Sisanya dia wait and see. Ketika investor retail lain lihat, wah ini ada jualan 250.000 lot, ya mereka langsung panik, wah mumpung ada bid, mendingan gue guyur sekarang gitu kan. Logikanya kan gitu. Sama kayak kita trading kan, kita kadang mau jualan nunggu bidnya agak tipis dulu kan, baru kita jualan. Nah itulah yang dilakukan retail-retail itu menurut saya. Mereka nunggu bid agak tipis, wah ada yang guyur 250.000 lot, siapa nih? Ada yang guyur besar. Ya udahlah, ini udah hari terakhir, daripada jadi debu gue ikutan jual. Ikutan jual semua 276. Itu kan ikutan jual semua 276. Jadi menurut saya, ya mereka itu bukan, menurut saya ini hanya opini ya. Mereka itu murni retail yang hanya beruntung. Yang hoki seumur hidupnya kepake gitu. That's it, selesai gitu. Menurut saya ya, yang hoki seumur hidupnya kepake. Mereka kepake. Mereka tekun, tiap ada warrant kadaluarsa mereka liatin, mereka tradingin, berharap volatility, dan kebetulan dapat jackpot gitu. Tapi sayangnya jackpotnya tidak berujung manis sampai sekarang gitu kan. Seperti itu. Nah dari surat yang beredar, memang lagi ada investigasi atau penyidikan. Gitu kan. Nah terus buat teman-teman yang dananya diblokir seperti apa, harus gimana gitu kan. Nah ini saya dapat saran dari seseorang ya. Teman-teman bisa ikutin, bisa enggak, terserah gitu. Terserah. Jadi ada beberapa fase gitu. Ada beberapa fase, yaitu fase indikasi, fase pemblokiran, dan fase penyidikan. Nah mungkin sekarang itu sedang fase penyidikan. Dimana ketika fase penyidikan, polisi nggak tahu atau pihak berwenang nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi semua bukan disikat, tapi di stop dulu semua aja. Semua di stop dulu, semua di suspend dulu sambil penyidikan gitu. Karena mungkin yang berwenang belum tahu yang salah benar siapa. Jadi teman-teman yang dananya masih tertahan jangan khawatir gitu, masih dalam penyidikan. Kalau kata teman saya yang dia cukup mengerti hukum, nanti akan ada pemanggilan. Nanti habis pemanggilan itu, lalu dia bilang ada gelar perkara atau apa, saya kurang ngerti. Nanti di situ baru diputuskan dana Bapak Ibu rilis atau tidak. Seperti itu. Tapi yang saya ragu adalah, saya nggak tahu perlakuan hukumnya gimana jika terbukti dananya ada sesuatu. Walaupun Bapak Ibu nggak terlibat ya, Bapak Ibu kan nggak terlibat apa-apa, tapi ternyata sumber dananya itu adalah sesuatu yang ilegal. Nah saya nggak tahu perlakuan hukumnya gimana, apakah tetap ditarik walaupun Bapak Ibu nggak tahu apa-apa atau gimana gitu kan. Seperti itu. Cuma yang saya kasihan itu satu. Yang saya kasihan adalah ada orang yang nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apa-apa, taunya dia untung, beli warrant, dia jual. Dia beli saham lagi gitu kan. Setelah dia beli saham lagi, tiba-tiba dia ditelepon sekuritas, sahamnya di for sale-in. Kenapa? Karena ternyata dananya nggak jadi, karena diblokir gitu kan. Ada juga yang beruntung, belum beli apa-apa. Jadi dananya
Jadi dia nggak nombok apa-apa lah singkatnya. Ada yang udah dicairin dan disuruh dikembaliin dananya. Gitu kan. Nah, saya sih paling kasihan yang pertama, yang nggak tahu apa-apa. Ya sama kan, kita nggak tahu apa-apa, jual saham, beli saham, gitu kan. Jual beli saham, untung kita beli saham lagi gitu kan. Itu kan normal gitu, retail gitu. Kalau niat retailnya udah mau maling mah, langsung aja tarik semua, bawa kabur, tutup akun, selesai gitu kan. Tapi kan enggak, retail ini beli saham, dia nggak tahu apa-apa, dia polos gitu kan, tiba-tiba sahamnya di for sale. Bahkan punya saham 50 di for sale. Gitu kan jadi rugi, kasihan gitu. Nah, inilah harusnya, ini masukan ya, harusnya ya bursa dan regulator terkait atau sekuritas itu hadir. Dalam artian ya dibantu dulu lah, masa langsung for sale, kasihan banget gitu. Dikasih tempo atau ya dispensasi, karena dia juga nggak tahu kan. Seperti itu. Atau saham yang dijualnya ditunggu dulu lah sampai naik seenggaknya, jadi biar nggak nombok gitu. Kasihan ada yang nombok gitu, ada yang jadi rugi, seperti itu. Gitu sih. Jadi itulah yang terjadi di Zyrex Warren. Jadi memang pihak terkait, entah itu kepolisian, entah itu bursa, entah itu KPI atau entah KSEI, itu melihat bahwa ada transaksi yang tidak wajar di saham ini. Dan kita pun ngelihat kan bahwa nggak wajar, terutama bagian ini. Gitu kan. Dari mana PG tahu sesi 2 bakal ada yang HK ke 276? Di mana antrian PG itu yang 200 slot itu berhenti di 276. Sisanya baru antrian-antrian biasa. Sisanya baru dia guyur kan. Seperti itu. Itu aja sih yang ganjel buat saya. Tapi sisanya ya selayaknya transaksi normal. Retail punya barang nyangkut mau dijualan, seperti itu. Bahkan ada juga retail yang kena nih. Nih ada retail yang jualan di 200, mungkin dia iseng pasang di 200, dimakan sama GR gitu kan. Ada juga yang seperti ini, retail-retail ya yang apa ya, yang udahlah daripada jadi debu ya gue milih jadi debu 0 atau jual 200 gitu kan. Taunya laku gitu. Tapi begitu laku ya ternyata nggak bisa dicairin gitu. Gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih yang YP ini bisa dicairin atau enggak. Si 798 lot ini. Seperti itu. Gitu teman-teman. Kalau masalah surat dari kepolisiannya itu surat bener atau enggak, saya nggak bisa komentar karena saya nggak ada bukan ranah saya lah kalau di situ. Tapi ranah saya ya ngolah data broker, dan ini adalah data sesungguhnya gitu. Ini adalah data sesungguhnya. Jadi yang paling penting jangan nyalain sekuritas, karena sekuritas juga nggak bisa apa-apa. Dan yang paling penting kalau buat konspirasi itu dipikir dulu gitu. Itu saya paling kesel ya. Kadang lihat orang, oh ini pasti sekuritasnya nggak mau bayar gitu. Ini nggak ngerti konsep market kayaknya. Uang itu dapat dari mana? Ada yang namanya KPI, ada yang namanya KSEI gitu. Ya seperti itulah. Gitu. Sisanya ya masalah pencet masuk akal, tapi ketika dihadapkan dengan fakta ini ya jadi tidak masuk akal. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini cuma opini. Ini cuma opini, bukan merupakan keputusan yang sah atau mengikat secara hukum. Jadi segala keputusan yang mengikat secara hukum atau maupun tidak itu kembali lagi ke pihak masing-masing alias pihak yang berwenang. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya bicara bukan hanya beropini liar, tapi memang ada datanya semuanya. Dan yang paling pasti adalah pakai logika. Gitu kan, pakai logika. Itu yang paling penting. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ya semoga bagi Bapak Ibu yang darinya diblokir cepet cair. Saran saya dari sekarang mulai kumpulin aja kalau punya bukti TC, kalau punya bukti histori beli saham atau transaksi saham Zyrex Warren, itu kumpulin aja. Harusnya dari sekuritas masing-masing itu bisa provide datanya. Semua transaksi Zyrex Warren, beli jual, tanggal berapa aja, beli berapa lot, itu harusnya tersedia semua di sekuritas masing-masing. Diminta aja untuk persiapan. Gitu kan, seperti itu. Jadi semoga ya dananya cepat cair gitu. Saya turut berbela-sungkawa dan cukup sedih juga jujur dengan dengan respon, terutama respon ini ya, respon pihak terkait ya. Ya masalah yang ini nggak tahu apa-apa udah beli saham sama di for sale. Ini kasihan sih kalau menurut saya. Mending kalau dia retail berduit gitu, retail yang dananya miliaran ya oke lah, mungkin bagi dia rugi 10-20 juta nggak masalah. Tapi ada retail yang mungkin itu bukan judi ya, tapi
Dia itu nyoba-nyoba, dia beli berapa berapa juta terus tiba-tiba jadi miliaran, terus begitu udah beli saham lain malah jadi rugi puluhan juta gara-gara saham di cut loss gitu kan, dan jadi rugi seperti itu gitu sih Bapak Ibu. Itu siapa lagi ya, udah sih. Ya udah, ya ini data transaksinya semua saya coba riset, saya coba olah-olah. Ya yang saya dapat kesimpulan ya itu opini saya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya dapat kesimpulan ya itu. Saya dapat kesimpulan dari situ. Gitu Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Semangat semua. Thank you.